Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sani Geta Satria, Panji Pramodeswara, presensi 32 dari kelas 12B. Kali ini saya akan berpidato mengenai salah satu teknologi yang termasuk teknologi yang terbaru, yaitu Direct Air Capture, di mana teknologi ini menjadi salah satu upaya atau solusi yang bisa dijadikan alternatif untuk membantu kita menyelamatkan bumi kita tercinta. Oke, sebelum masuk ke topiknya, kita semua tahu ya teman-teman bahwa bumi kita ini sering mengalami hal-hal yang membuat bumi kita itu lebih tidak dalam kondisi yang baik atau sering mengalami kerusakan. Dan kerusakan itu banyak sekali yang dilakukan oleh manusia dan ada juga yang ditimbulkan secara alamiah. Namun saya akan membahas mengenai pemanasan global terlebih dahulu. Kita semua tahu pemanasan global telah menjadi topik yang sering dibicarakan karena pemanasan global ini adalah salah satu permasalahan yang sebenarnya buat penyelesaiannya itu sudah sering kita lakukan namun tidak mencapai hasil yang maksimal. Dan juga pemanasan global ini memberikan dampak yang sangat banyak dan buruk kepada kehidupan kita sehari-hari, mulai dari iklim yang tidak menentu, kemudian suhu naik, dan juga sampai ke polusi udara. Karena pemanasan global ini datangnya dari penumpukan emisi gas yang dihasilkan dari gas-gas buangan dari industri atau dari kegiatan kita sehari-hari. Oke, kita semua sudah tahu kan, pemanasan global itu awalnya dari gas buangan. Nah, berarti cara kita buat memperbaikinya itu ada banyak sekali. Seperti melakukan penghijauan. Melakukan penghijauan kita bisa dengan menanam pepohonan, kita bisa membuat jadi membuat udara di sekitar itu lebih sejuk gitu, sehingga kita lebih terhindar dari polusi udara karena pohon-pohonnya itu membantu dalam menyejukkan ruang sekitar. Kemudian ada teknologi yang sangat masih baru sebenarnya, dan teknologi ini mungkin bisa menjadi solusi yang baik untuk memaksimalkan hasil dari pengurangan pemanasan global. Teknologi ini adalah Direct Air Capture atau teknologi penangkap udara. Oke, sebelumnya apa sih itu Direct Air Capture? Direct Air Capture atau teknologi penangkap udara adalah teknologi yang ya seperti namanya, dia itu akan menangkap udara lalu ada prosesnya, sehingga nanti akhirnya dari proses itu nanti akan tersisa CO2, dan CO2 nya itu akan disimpan atau dimanfaatkan menjadi hal yang lebih berharga atau menjadi bahan bakar yang lebih aman untuk alam lah. Oke, untuk Direct Air Capture ini sebenarnya ya mungkin banyak dari kita yang masih awam, karena teknologi ini itu lebih banyak dikembangkan di negara-negara yang sudah maju atau di Eropa biasanya. Oke, buat cara kerja Direct Air Capture, cara kerjanya sendiri, dia akan menangkap udara dari angin. Jadi akan ada kipas gitu, nanti yang dia ngebantu buat ngedorong, lalu bakal ketangkep sama kayak wadah yang gede banget gitu. Lalu di wadah itu nanti udaranya akan ada suatu proses di situ di mana terjadi pemisahan antara unsur-unsur yang aman buat masih berada di luar dan menyisakan CO2.
sehingga nanti pada akhirnya bakal tersisa CO2 murni. Lalu CO2 itu akan disimpan di dalam tanah atau diolah menjadi hal yang lebih bermanfaat atau lebih aman untuk kita. Dan teknologi ini sebenarnya sudah banyak diterapkan di negara-negara Eropa dan negara-negara maju juga. Salah satu perusahaan di Islandia contohnya bernama Climeworks itu sudah menerapkan pembangunan fasilitas yang sangat besar, di mana teknologi ini selama beberapa tahun terakhir ini sudah bisa menangkap sekitar 500 ton, dan itu tuh sudah setara dengan 500 ton CO2 atau emisi karbon, dimana itu sudah setara dengan pengeluaran dari gas buangan rumah tangga sebanyak jadi 60-80 rumah. Yaitu kalau itu padahal baru dalam kurang dari setahun. Jadi kalau misal penerapannya ini terus kita tingkatkan, mungkin kita bisa mendapatkan hasil maksimal. Terus lalu dari penggunaan direct air capture ini diharapkan dapat membantu bumi kita tercinta untuk mendapatkan atau untuk mencapai zero net emission, di mana jumlah gas atau emisi yang berbahaya yang dihasilkan itu sebanding dengan penyerapnya atau yang menghilangkannya. Jadi kita benar-benar berada di kondisi di mana polusi dan segala macam itu tidak mencapai batas yang terlalu tinggi gitu. Jadi masih terkontrol. Terus juga para peneliti itu mengatakan bahwa kalau misal teknologi ini kita pakai atau kita maksimalkan penggunaannya, kita bisa mencapai zero net emission itu dalam tahun 2050, yaitu cukup dekat dengan waktu kita sekarang. Oleh karena itu mungkin kita bisa membantu mensupport kan tentang penggunaan teknologi ini, karena teknologi ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali, walaupun mungkin kalau buat pembangunan fasilitasnya itu masih memerlukan dana yang cukup besar. Namun kalau misalkan teknologi ini sudah mulai dibangun gitu, kita bisa membantu, kita bisa merasakan keseharian atau kehidupan yang lebih layak gitu. Mungkin kalau buat direct air capture ini kita belum bisa menerapkan secara individu, tapi kita bisa membantu dengan melakukan mungkin penghijauan ya, yang simpel-simpel aja, atau mungkin ya kalau bakar sampah jangan sembarangan, karena itu juga menghasilkan gas yang sangat tidak enak. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.